Teknologi Informasi, Bapak Dr. Muhammad Hasan Habibi, ST MSI. Halo Pak Hasan, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik, Mbak. Baik, senang sekali. Terima kasih sudah bersedia bergabung bersama kami, Pak. Pak, kami ingin tahu sebenarnya seberapa penting sih, Pak, sektor pendidikan kita melakukan transformasi pendidikan ini, dan bisa dijelaskan transformasi seperti apa yang perlu dilakukan di satuan pendidikan di Indonesia, Pak? Baik, terima kasih, Mbak. Sebagaimana tadi ya yang diceritakan bahwa situasi pandemi ini kan memberikan dampak yang luar biasa buat kita semua ya. Satu hal yang saya perlu sampaikan, Mbak, bahwa ekosistem pendidikan kita itu besar sekali ya. Kita memiliki lebih dari 71 juta peserta didik dan mahasiswa, dan kemudian juga sekitar 4,2 juta guru dan dosennya yang kemarin itu terdampak dalam situasi pandemi. Dan dalam situasi yang semacam itu, masing-masing pihak, apakah katakanlah guru, dosen maupun peserta didik, harus melakukan proses belajar mengajar dari jarak jauh. Dan instrumen yang dilakukan mau tidak mau adalah menggunakan teknologi informasi maupun digital content yang dipersiapkan. Nah, di sisi lain, disrupsi akibat pesatnya perkembangan teknologi kita kan juga luar biasa. Hari ini teknologi menjadi sesuatu yang sangat dekat buat kita, baik dari sisi untuk berkomunikasi, kemudian berinteraksi, beraktivitas, belajar, maupun aktivitas yang lain. Sehingga sektor pendidikan mau tidak mau juga harus beradaptasi dengan situasi itu. Nah, oleh karena itu tentu kami di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi harus berikhtiar semaksimal mungkin, Mbak, supaya mempersiapkan sebuah transformasi digital di sektor pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi sehingga bisa bersama-sama mengikuti perkembangan teknologi tersebut. Oleh karena itu kami di Kemendikbudristek betul-betul hari ini menempatkan infrastruktur teknologi dan mungkin sekian area yang berada di dalamnya sama pentingnya dengan sektor-sektor lain dalam dunia pendidikan, sebagaimana contoh kayak kurikulum, terus kemudian sarana prasarana, kemudian juga asesmen nasional, yang itu semuanya sangat dekat dengan lingkungan teknologi kita. Saya pikir itu, Mbak, sebagai sebuah background ya. Baik, kalau begitu Pak, mungkin bisa dijabarkan strategi Kemendikbudristek sendiri dalam melakukan transformasi digital ini. Misalnya ekosistem teknologi yang dikembangkan Kemendikbudristek saat ini seperti apa? Ada platform atau aplikasi yang disediakan secara gratis untuk pendidikan warga? Ya, tentu kami berpijak ya dari visi pendidikan kita di tahun 2035 nanti, yang diharapkan memang mampu menciptakan para pembelajar seumur hidup yang itu unggul dan kemudian mampu beradaptasi dengan situasi zaman, yang tentu pada akhirnya kita bisa menghadirkan generasi-generasi Pancasila di dalamnya. Nah, sebagaimana tadi saya sempat sampaikan bahwa ada banyak sekali strategi yang kita lakukan. Salah satunya adalah dengan semangat Merdeka Belajar yang diusung oleh Kemendikbudristek. Mas Menteri berulang kali menyampaikan bahwa Merdeka Belajar ini menjadi sebuah semangat gotong royong untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita. Nah, di titik itulah sekali lagi teknologi mendapatkan porsi yang cukup besar. Dalam semangat Merdeka Belajar tersebut, salah satu agenda nasionalnya adalah kita membuat platform-platform nasional pendidikan yang berbasis teknologi tentunya. Ada beberapa contoh, Mbak, yang saya bisa sampaikan. Misalnya kita membangun platform Merdeka Mengajar, di mana platform ini kemudian memberikan ruang buat para Bapak Ibu guru kita untuk bisa belajar, kemudian bisa mengajar, dan juga menunjukkan hasil karyanya dalam bentuk digital content yang kemudian bisa saling dilihat dan diunduh secara bersama-sama dan diberikan review dan masukan. Kan ini sebuah tentu saja bahan bakar ya untuk mendukung proses belajar mengajar kita berbasis teknologi informasi. Kemudian juga ada platform yang lain, contoh misalnya untuk perencanaan di satuan pendidikan, kita membuat yang namanya Arkas. Kemudian untuk platform e-commerce kita, di mana sekolah-sekolah kita bisa membelanjakan dana yang mereka miliki tentu saja dengan sebuah e-commerce, di mana kebutuhan-kebutuhan mereka, apakah terkait dengan operasional di sekolah maupun kebutuhan yang lain yang menunjang, bisa dibelanjakan di situ. Kemudian kita juga memiliki akun pembelajaran yang disebut dengan belajar.id,
di mana akun ini kita siapkan untuk para peserta didik maupun guru-guru kita sehingga bisa menjadi sarana untuk membantu proses belajar mengajar mereka. Di situ mereka bisa belajar secara sharing, kemudian bisa membuat proyek bersama, kemudian juga bisa menyimpan file-file yang cukup besar maupun kemudian menghadirkan digital content. Itu bisa menggunakan akun belajar.id yang kita siapkan. Kemudian juga kita memiliki sebuah layanan yang disebut dengan rapor pendidikan. Di mana rapor pendidikan ini kita bisa melihat situasi proses belajar mengajar kita dengan variabel-variabel yang tentu saja sudah kita tentukan sebelumnya. Di situ nanti akan kelihatan hasil asesmen nasional adik-adik kita di satuan pendidikan tersebut seperti apa. Kondisi Bapak Ibu guru yang ada di sana bagaimana. Kemudian juga misalnya situasi lingkungan apakah itu mendukung atau tidak secara kesehatan, kemudian masalah keterbukaan, masalah toleransi, kemudian juga faktor-faktor yang lain yang hari ini dipotret dalam berbagai survei. Dan itu kemudian dimasukkan juga di rapor pendidikan kita. Dan tentu untuk teman-teman di dunia perguruan tinggi, kita memiliki juga Kampus Merdeka, sebuah layanan aplikasi yang menjadi titik temu, Mbak, antara dunia industri dengan dunia perguruan tinggi, sehingga masing-masing bisa memberikan kontribusi yang lebih maksimal, tentu saja untuk peningkatan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Itu beberapa contoh-contoh, Mbak, platform yang dihadirkan oleh Kemendikbudristek sebagai sebuah bagian dari transformasi digital tersebut. Baik. Sebenarnya sudah banyak sekali ya program-program ataupun platform yang coba dihadirkan di sini. Tapi pastinya juga tidak sedikit tantangannya. Misalnya saja selain skala yang besar, kemudian keragaman satuan pendidikan, pendidik, serta peserta didik di Indonesia ini tentunya menjadi tantangan dalam transformasi digital ini. Nah, bagaimana upaya dari Kemendikbudristek agar implementasi transformasi digital ini dapat merata dan juga holistik? Oke, terima kasih Mbak. Kalau kita akan mencoba memaksimalkan ya upaya transformasi digital itu bisa berjalan dengan baik, paling tidak itu ada 4 komponen Mbak yang harus kita betul-betul cermati di sini. Yang pertama tentu saja adalah kesiapan dari sumber daya manusia. Kesiapan dari sumber daya manusia dalam hal ini adalah Bapak Ibu guru kita, di mana kita sama-sama paham teknologi hari ini adalah dunia adik-adik kita, para generasi alfa ya, yang sangat dekat dengan teknologi. Nah, Bapak Ibu guru mau tidak mau harus kembali belajar untuk bagaimana menggunakan teknologi ini secara maksimal. Satu, kesiapan SDM. Kemudian yang kedua adalah persoalan infrastruktur. Infrastruktur kita juga sama-sama paham dengan disparitas yang luar biasa, ekosistem pendidikan kita yang sangat besar, kita juga sadar masih ada kesenjangan atau ketidaksamaan situasi antara satu titik dengan titik yang lain. Oleh karena itu juga di sini pemerintah semaksimal mungkin mencoba memeratakan kesenjangan infrastruktur itu sehingga teman-teman di satuan pendidikan beroleh kesempatan yang sama. Apakah itu dari sisi koneksi internet, apakah itu dari sarana prasarana seperti penggunaan gadget, laptop dan sebagainya, atau mungkin sisi-sisi yang lain. Nah, yang ketiga yang tentu saja menjadi salah satu hambatan kita adalah ketersediaan konten digital yang berkualitas. Ini juga jadi salah satu PR saat kita akan bicara persoalan belajar mengajar menggunakan teknologi. Nah, mau tidak mau kita harus bergotong royong. Bagaimana menghadirkan konten-konten berkualitas itu sehingga antara teman-teman kita yang ada di Jakarta, yang ada di Surabaya, yang ada di Makassar, maupun dengan saudara-saudara kita yang mungkin yang ada di daerah remote area juga sama-sama bisa memiliki konten yang sama baiknya kualitasnya. Itu persoalan digital content. Dan yang terakhir tentu saja adalah persoalan tata kelola yang baik. Karena saat kita bicara situasi pendidikan nasional kita yang tadi saya katakan bermuara pada semangat merdeka belajar, harus didukung dengan kebijakan-kebijakan, harus didukung dengan aturan-aturan, harus didukung juga dengan hal-hal yang memungkinkan masing-masing pihak bisa beroleh kesempatan yang sama baiknya. Jadi seandainya persoalan sumber daya manusia, kemudian persoalan infrastruktur sarana dan prasarana, persoalan digital content yang berkualitas, maupun tata kelola yang baik, itu bisa kita selesaikan, insya Allah akan semakin lebih baik lagi. Terima kasih. Oke, Pak Hasan, tadi poin penting yang disampaikan adalah mengenai SDM, yaitu guru ya. Nah, ini juga menjadi penting karena sebenarnya bagaimana nanti kita bisa menggandeng para guru ini untuk ke arah transformasi digital di dunia pendidikan yang lebih baik. Tapi jawabannya mungkin bisa ditahan terlebih dahulu. Pak Hasan, kami harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan kami masih membahas mengenai bagaimana transformasi digital di dunia pendidikan yang ada di Indonesia. Saya juga masih bersama dengan Bapak Dr. Muhammad Hasan Habibi yang merupakan Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi. Pak Hasan, tadi kita melanjutkan mengenai bagaimana potensi SDM. Tepatnya di sini kita berbicara mengenai para guru. Nah, guru-guru ini tentunya menjadi faktor kunci dalam transformasi digital di sektor pendidikan. Bisa dijelaskan mungkin Pak, bagaimana Kemendikbudristek memposisikan para guru dalam strategi transformasi digital ini? Terima kasih Mbak. Jadi memang betul sekali ya bahwa faktor utama saat kemudian kita akan bicara persoalan transformasi digital di Indonesia adalah kesiapan para Bapak Ibu guru kita dari sisi sumber daya manusia. Nah, oleh karena itu kami juga sadar betul pentingnya ini, sehingga menyiapkan beberapa aktivitas atau ikhtiar yang bisa mendorong peningkatan kualitas guru-guru kita sehingga bisa lebih maksimal dalam melaksanakan proses pembelajaran berbasis teknologi. Contoh yang sudah kita lakukan di Kemendikbudristek adalah aktivitas pembatik. Pembatik itu pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Aktivitas ini merupakan sebuah proses pelatihan gitu ya, yang diikuti kalau saya hitung dari mungkin sudah 3 tahun terakhir ini, mungkin ratusan ribu guru sudah terlibat di sana. Nah, para Bapak Ibu guru diberikan materi, diberikan pengetahuan dalam 4 sisi. Yang pertama, bagaimana kemudian teknologi itu dijadikan sebuah kesadaran dan sangat penting dalam proses transformasi digital di sektor pendidikan. Sehingga kesadaran yang timbul dari Bapak Ibu guru itu nantinya akan diimplementasikan di satuan pendidikannya masing-masing. Ini masih tahap yang kedua. Bagaimana kemudian teknologi itu diimplementasikan. Kemudian yang ketiga, setelah teknologi ini diimplementasikan di satuan pendidikan kita masing-masing, pasti akan muncul kreativitas-kreativitas. Nah, ini yang kemudian menjadi sebuah kreasi konten yang kemudian juga kita tampung oleh Kemendikbudristek. Nah, di tahap yang keempat, setelah kreativitas itu tumbuh dan hadir bersemai di mana-mana, kita saling berbagi satu dengan yang lain. Nah, 4 tahapan inilah yang menjadi ruh dari aktivitas pembatik yang dilaksanakan oleh Kemendikbudristek. Di luar itu juga di salah satu platform kita, yaitu platform Merdeka Mengajar, di situ ada salah satu fitur namanya Bukti Karya. Bukti Karya itu yang merupakan fitur di mana para Bapak Ibu guru itu kemudian bisa mengupload hasil mereka gitu ya, dalam bentuk digital content untuk kemudian bisa saling di-review satu dengan yang lain. Dan ini juga sudah diunduh oleh jutaan orang Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia. Nah, ini tentu beberapa contoh aktivitas yang bisa kita lakukan saat peningkatan SDM kita di bidang teknologi. Demikian, Mbak. Oke, kalau aktivitas tersebut tentunya juga membutuhkan partisipasi dari publik. Nah, kita ingin tahu juga Pak, sejauh apa misalnya pelibatan publik dalam transformasi digital di sektor pendidikan yang didorong Kemendikbudristek ini. Dalam pertemuan di PBB beberapa waktu lalu, kalau kita ingat, Mas Menteri ini kan sempat menjelaskan adanya dukungan dari tim profesional yang bekerja sama intens dengan tim internal Kemendikbudristek. Bisa dijelaskan mungkin Pak Hasan, sejauh mana proses tersebut juga mendorong transformasi budaya kerja di internal dan mengakselerasi juga transformasi digital di sektor pendidikan kita? Kalau kita membincang dunia teknologi, itu kan sesuatu yang terus bergerak ke depan ya, tentu dengan sekian inovasi-inovasi terbaru. Nah, karena itu memang betul sekali kami dari Kemendikbudristek kemudian bergotong royong dan bekerja sama dengan semua pihak, tentu yang memiliki expertise dalam dunia teknologi tentu saja. Nah, bagaimana kemudian para expert itu bergotong royong di Kemendikbudristek katakanlah sehingga menghasilkan layanan-layanan aplikasi pembelajaran berkualitas dunia. Sehingga ujungnya apa sih? Para guru-guru kita, para murid-murid kita, atau para orang tua kita, saat kemudian mereka mengakses layanan-layanan tersebut, ya betul-betul saat bagaimana kita mengakses layanan-layanan berstandar dunia. Itulah salah satu urgensi ya. Dan kemudian ini terus-menerus kita lakukan pemutakhiran, kita lakukan upgrade juga, seandainya memang ditemukan hal-hal yang memang sangat penting untuk dijadikan pengembangan ke depan. Itu contoh bentuk kemudian yang bisa kita hadirkan dalam konteks gotong royong dari sisi ekspertis. Di sisi yang lain yang saya perlu sampaikan juga kepada Bapak Ibu sekalian adalah di platform Merdeka Mengajar kita hari ini sudah tumbuh lebih dari 1.000 komunitas, Pak. 1.000 komunitas guru yang bergotong royong. Sekali lagi, bagaimana menghadirkan konten-konten yang berkualitas itu untuk bisa saling dibagi-pakaikan. Jadi berbasis pada aplikasi yang baik dan layanan yang memang kemudian memiliki standar yang tinggi, sehingga banyak sekali komunitas yang kemudian bergotong royong dan lebih dari 1.000
Sehingga ini sekali lagi bukti bahwa Kemendikbudristek sangat terbuka dengan semua pihak dalam gotong royongnya menciptakan pendidikan berkualitas berbasis teknologi. Demikian, Mbak. Baik, itu memang bisa dilihat ya dari platform-platform yang tadi Bapak katakan. Nah, mungkin juga Pak Hasan, selain platform-platform digital yang disiapkan begitu ya untuk mempermudah tugas kepala sekolah maupun para guru, apakah memang juga ada program khusus untuk meningkatkan kapasitas pendidik dalam menerapkan pembelajaran berbasis TIK atau teknologi informasi komputer atau inovasi dalam pembelajaran misalnya, Pak? Oke, Mbak. Sebelum bicara program khusus, tentu kita harus melihat semangatnya dulu ya. Semangat yang di hari ini lagi di luar biasa disampaikan adalah Merdeka Belajar melalui kurikulum Merdeka. Nanti para pendidik maupun para peserta didik akan memanfaatkan teknologi itu seiring dengan bagaimana mereka mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Nah, tentu ini harus ditunjang dengan sekian aktivitas-aktivitas konkret tadi itu. Contoh yang saya sampaikan tadi, pembatik tadi itu, yang diikuti oleh ratusan ribu guru seluruh Indonesia. Belum lagi kita bicara aktivitas terkait dengan guru penggerak misalnya. Kita bicara persoalan aktivitas terkait juga dengan sekolah penggerak juga. Maupun bimbingan-bimbingan teknis yang dilakukan oleh semua satker-satker di Kemendikbudristek di masing-masing wilayahnya. Misalnya teman-teman di SD, teman-teman di SMP, SMA, maupun di SMK, vokasi, dan di perguruan tinggi, semua secara serentak hari ini memberikan bimbingan teknis supaya kemudian bagaimana teknologi itu bisa diimplementasikan dengan baik, dengan semangat maupun ruh dari kurikulum Merdeka yang menjadi pegangan. Demikian, Pak. Baik, ya kami harapkan memang TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi serta transformasi digital di dunia pendidikan Indonesia berjalan secara holistik dan terus lebih baik ke depannya. Terima kasih Bapak Dr. Muhammad Hasan Habibie, Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Kemendikbudristek sudah bergabung bersama kami. Salam sehat, Pak. Salam sehat semuanya. Dan pemirsa, demikianlah perbincangan kami mengenai transformasi digital di dunia pendidikan di Indonesia. Jangan kemana-mana, kami masih akan kembali sesaat lagi.